Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madiana, NIM 1811122077 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka yang menjadi tugas mata kuliah telaah kurikulum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Tuti Nuriyati MPDI. A. Pengertian dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah suatu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler di sini adalah kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang dilakukan sesuai jam pelajaran terjadwal dan struktur kurikulum resmi di suatu sekolah. Mata pelajaran yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler ini bisa bersifat wajib bagi seluruh siswa. Merdeka juga berisi konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami dan memahami konsep serta menguatkan kompetensi. B. Karakteristik kurikulum merdeka belajar. Karakteristik yang terdapat dalam kurikulum merdeka belajar adalah yang pertama adalah fokus pada materi esensial atau pokok sehingga pembelajaran itu lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan suatu kondisi satuan pendidikan di tempat tertentu. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi, latihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi atau penerapan dari kurikulum merdeka ini. Tujuan kurikulum merdeka. Beberapa tujuan dari adanya kurikulum merdeka adalah yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang hadir sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. D. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi. Terdiferensiasi di sini adalah telah mengalami perubahan bentuk ke bentuk yang lebih sempurna untuk menjalankan fungsi yang lebih spesifik sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler adalah pembelajaran yang berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi kepada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan sumber daya satuan pendidikan. Keunggulan dari kurikulum merdeka. Beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka ini adalah yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka lebih berfokus kepada materi yang esensial atau pokok dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik, khususnya jenjang sekolah menengah atas, tidak ada program peminatan, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat serta aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. F. Kelemahan dari kurikulum merdeka. Jika ada kelebihan, maka juga ada kelemahan dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama, memerlukan kesiapan yang tinggi dari sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, memenuhi sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasannya intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Yang keempat, memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat luas terkait kurikulum ini. G. Struktur kurikulum Merdeka Belajar. Prinsip yang digunakan untuk pengembangan struktur kurikulum Merdeka Belajar yaitu: yang pertama, ada struktur minimum. Struktur kurikulum minimum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi satuan atau instansi pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi serta sumber daya yang dimiliki dalam suatu instansi. Yang kedua, otonomi. Kurikulum Merdeka memberi hak dan wewenang otonomi pada satuan pendidikan serta guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Yang ketiga, sederhana. Kurikulum Merdeka dibuat sesederhana mungkin, artinya perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat sesimpel mungkin namun tetap signifikan. Tujuan, arah perubahan, dan rancangannya pun dibuat dengan jelas agar mudah diterapkan pada suatu instansi pendidikan. Yang keempat, gotong royong. Pengembangan kurikulum ini merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong dari puluhan institusi. Selain itu, untuk implementasinya pun juga didasarkan kepada asas gotong royong. Karena satuan sekolah atau guru tidak bisa menerapkan kurikulum ini sendiri, namun juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, termasuk orang tua dan peserta didik. H. Tahapan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen di awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen ini umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya diterapkan pada suatu instansi pendidikan. Yang kedua, perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik tadi serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres pembelajaran peserta didik dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran pada akhir proses pembelajaran. Guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.